Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Alusutri dan di sini saya akan membaca hasil resumen buku eh, yang berjudul Mengembangkan Keterampilan Membaca Panduan Praktis untuk Membaca Latihan Pemahaman yang ditulis oleh Francois Grell, Cambridge University Press, London, New York, yang terdiri dari 258 halaman dari 4 bab. Bab yang pertama adalah panduan praktis untuk membaca latihan pemahaman. Apa itu pemahaman bacaan? Memahami bacaan adalah memahami teks tertulis yang berarti mengekstraksi yang diperlukan informasi dari seefisien mungkin. Misalkan kita terapkan strategi membaca yang berbeda saat melihat papan pengumuman untuk melihat apakah ada iklan untuk jenis flat tertentu dan kapan membaca dengan cermat dalam membaca artikel jurnal ilmiah. Namun, menempatkan iklan yang relevan di papan tulis dan memahami informasi baru yang terkadang dalam artikel menunjukkan bahwa tujuan membaca dalam setiap kasus telah berhasil dipenuhi. Dalam kasus yang pertama, pembaca yang kompeten akan melakukannya dengan cepat, menolak informasi yang tidak relevan. Dalam kasus kedua, tidak cukup hanya memahami isi teks dan pemahaman yang lebih rinci diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk memasukkan elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, apa yang kita baca. Nah, berikut adalah teks utama yang biasanya ditemui di novel, cerita pendek, dongeng, esai, buku harian, biografi, puisi, sajak, koran, majalah, laporan, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengapa kita membaca? Ada dua alasan mengapa kita membaca. Yang pertama, yaitu membaca untuk kesenangan kita sendiri. Yang kedua, untuk membaca informasi, untuk mengetahui sesuatu lebih dalam, untuk melakukan sesuatu dengan informasi yang didapatkan. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita membaca. Cara utama membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah skimming yaitu dengan cepat mengamati teks untuk mendapatkan inti dari teks tersebut. Yang kedua adalah memindai, menelusuri teks dengan cepat untuk menemukan bagian informasi tertentu. Yang ketiga adalah bacaan ekstensif, membaca teks yang lebih panjang biasanya untuk kesenangan. Ini adalah kegiatan kepastian terutama yang melibatkan global pemahaman. Lalu yang terakhir adalah membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca teks yang lebih pendek untuk mengekstrak secara spesifik dari informasi. Ini lebih merupakan aktivitas akuntansi yang melibatkan membaca secara detail. Lalu, kapan menggunakan latihan pemahaman bacaan? Membaca dapat dilakukan sebagai kegiatan di kelas jika teks tersebut akan dibahas di kelas. Masing-masing kelompok siswa yang mengerjakan latihan yang sama akan dapat berbicara tentang apa yang mereka dapatkan. Jika ada sedikit kontrol dari guru atas aktivitas mereka, maka latihan koreksi dini sangat berguna bagi mahasiswa untuk mengevaluasi pekerjaan mereka. Lalu jenis latihan pemahaman pembacaan. Ada teknik membaca, yaitu yang pertama sensitizing. Tujuannya untuk memberikan latihan yang akan mengembangkan strategi yang siswa butuhkan. Yang kedua, meningkatkan kecepatan membaca adalah salah satu cara paling umum untuk meningkatkan kecepatan membaca adalah dengan memberikan siswa petikan-petikan untuk dibaca dan mengatur waktu sendiri. Yang bab kedua adalah tentang bagaimana tujuannya disampaikan. Yang pertama ada fungsi teks. Adalah satu hal pertama, siswa harus diarahkan untuk mengetahui dan memahami apakah teks tersebut bertujuan meyakinkan pembaca, memberinya informasi, memintanya sesuatu, atau sebagainya. Yang kedua, organisasi teks yang diberikan fungsi tertentu, misalnya meyakinkan pembaca dan memastikan informasi yang harus disampaikan. Pengorganisasian suatu bagian tidak selalu ditentukan oleh isinya. Caranya, yang pertama menolak informasi yang tidak relevan. Yang kedua, menemukan kalimat topik dan jenis hubungan apa yang mereka miliki di keseluruhan teks.
Lalu membedakan antara generalisasi dan pernyataan khusus. Lalu yang terakhir melengkapi garis kerangka dari struktur teks. Yang ketiga ada tema. Tema itu mungkin untuk menarik perhatian siswa ke jalan masuk di mana urutan elemen dalam sebuah kalimat dapat mengubah pesan tersebut. Oleh karena itu beberapa latihan telah disertakan untuk menggambarkan proses tematisasi. Lalu bab yang ketiga yaitu tentang memahami makna. Selain memahami cara sebuah teks disusun, tentu saja penting untuk memahami isinya, karena untuk membuat siswa aktif dalam proses membaca dengan cara presentasi mereka dengan kegiatan pengambilan keputusan. Kedua, untuk merancang kegiatan yang sealami mungkin, yaitu sedekat mungkin dengan apa yang biasanya dilakukan dengan teks. Misalnya menjawab surat menggunakan informasi yang diberikan dalam surat itu, menyelesaikan dokumen, membandingkan beberapa teks, dan lain-lain. Kegiatan yang disarankan telah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu tanggapan non-linguistik terhadap teks, yaitu ada perbandingan, misalnya membandingkan teks dan gambar, mencocokkan bagian dari teks dan diagram. Yang kedua, transposisi informasi. Yang ketiga adalah menggunakan informasi di bagian tersebut untuk menemukan solusi, buat mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Meskipun sebenarnya tidak ada pertanyaan yang perlu menyertai jenis ini latihan, jenis latihan ini itu adalah salah satu yang paling berguna, karena cara kita sering menggunakan apa yang kita baca dan fakta dari kemampuan membuat file, keputusan yang tepat akan menjadi bukti yang dipikirkan oleh siswa dan teks bagaimana dia memahaminya. Yang kedua adalah respon linguistik terhadap teks. Yang pertama adalah mengorganisasi informasi. Siswa diminta untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang berbeda. Untuk mengaturnya kembali menurut pola yang berbeda, misalnya menyelesaikan tabel, menyusun daftar kronologis file peristiwa yang disebutkan dalam bagian itu. Yang kedua adalah membandingkan beberapa teks. Ini adalah aktivitas yang sama karena kita sering membandingkan secara mental versi yang berbeda dari peristiwa atau insiden yang sama. Misalnya kita membandingkan tulisan yang ada di surat dan apa yang kita baca. Lalu mengisi dokumen. Siswa diminta untuk melakukannya lebih dari sekedar memberikan label atau gambar. Mereka harus menggunakan isi teks untuk menjawab surat, mengisi kartu evaluasi, formulir lamaran, tingkat catatan, dan sebagainya. Yang keempat adalah kemampuan belajar. Sebenarnya mencakup banyak tugas yang berbeda, seperti penggunaan kamus, daftar isi, atau menggarisbawahi dan meninjau. Tetapi hanya 2 keterampilan utama telah dipilih di bagian ini, yaitu membuat catatan dan meringkas. Dan bab yang terakhir adalah menilai teks. Satu aspek penting dari pemahaman bacaan sejauh ini telah ditinggalkan, kemampuan untuk menilai dan mengevaluasi teks. Ini berarti pertama-tama bahwa seseorang harus menyadari sepenuhnya maksud penulis, maksudnya pandangan dan kemungkinan. Ada 2, yaitu fakta versus opini, bertujuan untuk melatih siswa agar mampu membedakan fakta dari opini. Ini adalah bagian penting dari membaca kompetensi, karena setiap pembaca yang baik harus menyadari caranya penilaian dipengaruhi satu atau lain cara. Yang kedua, niat penulis. Pada bagian kedua, kegiatan yang disarankan difokuskan pada sikap penulis, jenis bias tertentu yang bisa dirasakan melalui tulisannya. Ini menjadi perhatian khusus, misalnya di bagian iklan. Sekian hasil resume saya dari buku tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.